Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tadawatan wa nabi. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita mengenai tafsiran orang-orang yang merugi di dalam Al-Quran. Ada sebanyak 24 jadi kurang. Siapa saja yang tercatat termaktub sebagai orang yang merugi, maka malam hari ini kita lanjutkan dengan surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 27 sampai ke belakang, itu ayat ke-32. Sebenarnya yang akan kita pelajari adalah ayat 31, qad khasira. Cuma kita jemput semenjak ayat 27 karena ayat itu bertali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sampai situ dulu. Per ayat kita paham. Terjemahnya menurut Departemen Agama begini: dan seandainya engkau ya Muhammad melihat idh wuqifu, ketika mereka dihadapkan ke neraka, faqalu, maka mereka berkata ya wailatana, seandainya kami nuradu, kami dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu, dan tentu kami tidak akan mendustakan bi ayati rabbina, ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Begini bunyi terjemahan Departemen Agama. Kita pakai itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu nama dari sekian banyak nama hari-hari akhirat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memperingatkan tentang hari ini. Wa anzirhum yaumal hasrah, surat Maryam. Beri peringatan mereka itu ya Muhammad tentang hari hasrah itu. Apa hasrah? Penyesalan yang tiada terkira, penyesalan yang memang tidak ada guna, namanya hasrah. Begitu hebat, begitu mendalam penyesalan yang terjadi nanti di akhirat. Bahkan disampaikan oleh para ulama kita, semua orang menyesal, sampai-sampai orang yang masuk surga pun juga menyesal. Kenapa? Dia ketika dia melihat orang-orang yang berada di atas surga yang tertinggi, dia juga menyesal, kenapa saya dulu tidak menggunakan waktu, kesempatan, peluang untuk beramal saleh dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, atau orang yang tipis keimanan, orang yang hanyut larut dengan fata morgana dunia. Nah, ketika itulah mereka menyesal.
Nah, ayat yang kita baca ini, walau tara, dan jikalau tara, engkau lihat, mula-mula engkau ini kan tertuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ayat ini umum, maka ta di situ, engkau di situ berlaku kepada siapa saja, termasuk kita yang membaca. Kalau kita baca sekarang berarti tujuannya arahnya kepada kita. Jikalau engkau kita, engkau lihat. Itu ketika mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dihadapkan horidu, mereka dihadapkan ke neraka. Kata-kata lau itu ada jawabannya. Kata lau, jawab lau itu dihazafkan, diperkirakan, dan ditakdirkan bunyinya begini: jikalau atau sekiranya engkau lihatlah orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ketika mereka dihadapkan ke neraka, la ra'aita amran syani'an, engkau akan melihat suatu perkara, suatu hal yang begitu sangat-sangat memilukan, menyengsarakan, mendukakan, menyedihkan. Suatu hal perkara yang di luar dugaan siapa saja, yakni ketika mereka dihadapkan ke neraka. Mudah-mudahan mereka itu tidak kita. Jikalau engkau lihat ketika itu, karena kalimatnya tara fil mudhari', berarti kita harus menggambarkan di benak kita keadaannya. Bagaimana keadaan ketika itu orang-orang kafir, orang musyrik sedang dihadapkan ke neraka. Jangankan dihadapkan, ketika neraka itu dinampakkan kepada orang-orang yang ada di masa, menurut Ibnu Katsir, ketika itu kullu ummatin, setiap umat jasiyah, tersungkur di atas lutut. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuza wa zafir. Itu bukan mereka yang dihadapkan, cuma neraka yang diperlihatkan dari jarak jauh. Saya baca ada 3 buah kitab tafsir. Neraka itu waji'a bi jahannam, didatangkan neraka, dinampakkan neraka sejauh jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan neraka itu sudah nampak apa nih? Kalau bahasa kami senang kapopoknya, bahasa situ kobarannya, sejarak 500 tahun perjalanan. Kita tengok sebentar surat Al-Furqan, tandai ayat ini, surat ke-25 Al-Furqan. Halaman 361 ayat 12, 13, 14. Kita pelajari sejenak ini.
12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'athum, apabila ra'at melihat, apa yang melihat? Neraka. Ra'at itu dhamirnya kembali kepada neraka. Apabila melihat neraka itu, melihat mereka siapa? Yang mereka orang musyrik, mereka orang kafir, atau sama siapa saja yang sama dengan itu. Min makanin ba'idin, dari jarak atau tempat yang ba'id, sangat jauh. Nah ini ya, sebagian ulama menjelaskan sejauh jarak 500 tahun. Kalau satu hari saja perjalanan kuda yang sangat kencang, entah di mana sampainya. Perjalanan kuda, coba perjalanan itu maksudnya kuda. Di mana kira-kira satu hari? Kalau kecepatan kuda itu bisa 60 km jam misalnya, andai kan kencang. Atau jalan biasa kuda, jauh kali 500. Alangkah besarnya neraka. Apa maksud neraka? Neraka itu nanti dihadirkan ke orang-orang yang ada di mahsyar. Dihadirkan. Surah Al-Fajr kan, hafal kita. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu anna rizqa. Waji'a, didatangkan neraka jahanam. Nanti tafsirannya bisa dilihat dalam kitab hadis Sahih Muslim ala Syarh Nawawi. Neraka itu didatangkan dengan 70.000 tali kendali. Pakai tali kendali, iya. Bagaimana bentuknya kita lihat saja nanti dia. Satu tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Bagaimanakah besar sosok malaikat? Tidak tahu, kita lihat nanti. Bahwa kita tidak boleh menghayal, mengangan-angan, mengilustrasi dan menggambarkan. Kita lihat saja, kita imani. Hadis Sahih Muslim ala Syarh Nawawi. 7 zimam, 7 tali kendali, tali kekang. Satu tali kendali dipegang oleh 70.000 tali kendali dipegang satu tali kendali oleh 70.000 malaikat. Saya tidak kurang percaya, tapi dalam kitab Ibnu Jauzi ada dijelaskan begini, neraka itu meronta-ronta ya. Saya tidak menyuruh bapak ibu percaya, tapi saya baca dalam kitab Ibnu Jauzi begitu. Saya juga masih, karena tidak ada hadis menukil neraka itu ketika itu meronta-ronta. Bagaimana? Tidak tahu kita. Tetapi karena hadisnya tidak dijelaskan di situ sumbernya, ya kita tawakuf saja. Saya tawakuf. Takut membantah tidak, menolak tidak, biarkan saja begitu. Siapa kita bila dibanding dengan Ibnu Jauzi? Ya, siapa kita bila dibanding dengan Ibnu Jauzi? Ulama besar, imam besar. Nah, jadi sejarah itu, idza ra'athum, apabila neraka itu melihat mereka ini ada yang mereka orang musyrik, orang kafir, atau mereka semua yang ada di mahsyar. Sami'u laha, mereka itu mendengarkan bagi neraka itu. Tagayyuz, sami'u laha tagayyuzau wa zafira, tagayyuz. Apa ya? Api kalau besar berbunyi, berbunyi mengkopopop bunyi, gelekak, tagayyuz.
Kalau zafir lengkingan. Bahasa saya sedang menciwi. Pernah memegang tempurung menikah tempurung atau saya dipanggang, kadang-kadang ada letupan bunyi zafir, lengkingannya teriakan, atau erangan neraka menahan marah, karena neraka juga marah. Kadu kamu yang zuminal ghaiz, hampir saja dia pecah meledak, neraka itu menahan marah, rasa kain tutupnya. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja dia pecah meledak, minal ghaiz, menahan marah. Kita melihat orang kalau menahan marah kan hampir malah tuh. Rasa kayak kujang je lah, kayak dua-dua je lah, menahan marah. Bagaimana kalau neraka menahan marah? Kenapa neraka marah? Neraka tu marah melihat pajak-pajak itu. Pajak-pajak kadang-kadang orang karengkang hidupnya, sombong dia, berani pula menentang Allah, menghujat hukum Allah lagi, memperkarakan syariat Allah. Begitu jumawanya mereka bertagak berkaca pinggang. Geram mereka. Neraka itu geram melihat orang sombong. Orang sombong itu kan menentang, mengambil punya Allah. Dia merampas pakaian Allah. Sami'uha, neraka itu, mereka mendengarkan neraka itu berbunyi. Bagaimana kalau seandainya mereka yang dihadapkan ke neraka dan diberdirikan di tepi jurang neraka, wuqifu, diberdirikan di situ. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Sedangkan neraka itu melihat di jarak jauh sudah begitu bunyinya, dahsyatnya luar biasa. Ayat ke-13-nya itu penjelasan ketika mereka dilempar ke dalam ida ulqu minha makanan dhaifa qarnina da'una likatubur, itu ketika mereka sudah dilempar. Yang kita kaji sekarang adalah ketika mereka dihadapkan ke neraka. Sekarang tidak dihadapkan, neraka yang diperlihatkan dari jarak yang makanan baik, makan tempat yang sangat jauh. Andaikan kita terimalah tafsiran ulama yang mengatakan itu makanan ba'ida, itu sejauh jarak 500 km perjalanan, sebagaimana tercantum di kitab Safwa salah satunya dan kitab yang lain. Berbeda halnya dengan surat Al-An'am, id wuqif. Surat Al-An'am tadi kan begitu bunyinya, id walau tara. Kita kembali lagi kepada Al-An'am surat ke-6 tadi, ayat yang ke-27-nya. Dan jikalau seandainya engkau lihat ya Muhammad atau siapa saja, ketika uridu 'alan nar, mereka dihadapkan kepada neraka, sungguh benar-benar sungguh engkau akan melihat suatu hal yang mengerikan, di mana bisa beruban langsung serta beruban orang tadi. Memikirkan neraka saja Rabu Nabi beruban, memikirkan akhirat kiamat Rabu Nabi beruban. Ada dua hal yang bikin Nabi beruban. Pertama istiqamah, yang kedua masalah akhirat. Jadi walau tara idul qifalanna, di sini dia faqalu, maka mereka berkata, ya laitana, ya laitana, laita, wahai
alangkah kiranya, seandainya. Ini kalimat angan. Kalimatnya kalimat tamanni, berangan, berandai. Ya laitana seandainya, sekiranya kita ini nuraddu, kita dikembalikan rujuk ila dunia, dikembalikan ke dunia, hidup lagi supaya bisa beramal saleh. Intinya, andaikan kita dikembalikan ke dunia, diberi kesempatan ulang untuk hidup lagi sehingga kita bisa beramal saleh, tentu kita tidak akan mengalami hal yang seperti ini, dan kita tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat. Jadi kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Arab. Mendustakan itu maknanya menolak. Nukadzib itu asal katanya kan kadzdzaba. Kita harus bedakan antara kadzib dan kadzdzaba. Kalau wazannya wazan taf'il, fa'ala yufa'il, taf'il, maka itu dia muta'an. Maka pengertiannya adalah bukan berdusta, mendustakan. Kalau berdusta, berarti kita yang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Itu berdusta. Pelakunya kadzib, orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan kenyataannya. Tapi kalau yukadzibu, kadzdzaba yukadzibu, itu artinya apa yang disampaikan oleh orang lain, oleh pihak lain, dia dusta. Dia tidak percaya, dia tidak membenarkannya, ditolaknya. Orang lain menyampaikan berita, tidak dipercayanya, tidak terimanya, ditolaknya. Itu namanya yukadzibu. Dia mendustakan, artinya dia tidak mempercayai. Jadi kalau ayat-ayat Allah disampaikan kepada mereka, mereka dustakan, artinya mereka tidak percaya. Mereka tolak kebenaran. Inilah bahaya menolak, tidak percaya, termasuk menentang kebenaran ayat-ayat Allah. Inilah nanti yang salah satu yang disesali oleh orang-orang yang menolak kitab Allah. Oh, belum bisa menjalankan, bukan menolak. Belum bisa kita melaksanakan. Kita sedang berusaha bagaimana supaya bisa ayat-ayat Allah itu bisa kita jadikan pegang hidup, aturannya kita turuti. Itu namanya tidak menolak, tapi berusaha. Belum mampu. Sekarang menolak, apa yukadzibu, mendustakan, tidak percaya. Ini percaya. Nah, ketika beliau ini dihadapkan ke neraka, ketika itu baru, andai kita dikembalikan hidup, tentu kita tidak akan menolak, tidak mendustakan, tentu kita akan terima. Tentu saya dulu tidak pongah mengatakan ini Indonesia boom, ini Indonesia boom. Ini bukan negara Arab. Di Arab juga ada orang kafir. Tidak sepongah. Andaikan berkuasa, kita piu muncul. Ini kawan Pak Imam.
sas. Ya kan? Wala nukadzib, kita tidak akan mendustakan. Tidak akan menolak, tidak menentang ayat-ayat Rabb kita. Wa nakuna, dan tentulah kita termasuk orang yang beriman. Ini kapan pengakuan imannya? Pengakuan imannya ketika barang itu sudah nampak. Iman itu kepada yang tidak nampak, kepada yang masih gaib. Kalau sudah nampak, tidak perlu beriman. Pak Imam percaya ayat buah, ayat menyerah? Hah? Pak Haji percaya ni kacamata? Haji, percaya? Percaya? Kenapa? Nampak. Tidak percaya, itu matanya yang apa? Matanya yang tidak beriman. Yang diimani, yang akan dipercaya, yang belum nampak dan yang tidak. Beriman kepada yang gaib dan nampak. Beriman kepada barzakh belum nampak. Beriman kepada tidak nampak. Beriman kepada neraka belum nampak. Nah, ketika dulu mereka mengatakan mana neraka itu, misalnya gitu. Kalau ada neraka, saya masuk. Ketika mereka berkata di dunia, kan karena mereka tidak nampak neraka, tidak melihat neraka. Tapi ketika disongohkan mereka ke neraka, disongohkan itu uridu dah dihadapkan ke neraka. Ama-amai, biai-biai, ubiai, umandi. Bukan hanya itu, barangkali entah apa yang dibacanya. Itu maka kalimat lau tara, jika engkau lihatlah buat apa mengerikannya. Kalau begitu kita menghibahkan kita melihat kesengsaraan yang dialami orang. Jadi mudah-mudahan kita yang dihadapi. Sehingga mereka berkhayal, berangan, nuraddu, kita belum masuk neraka lagi, apalagi kalau sudah masuk neraka berteriaklah habis-habisan. Sehabis-habis suara mereka berteriak nanti. Kalau sudah dimasukkan ke neraka, minta kembali, minta dikeluarkan. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat 37, halaman 438. Halaman 438 ayat 37. Bunyinya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Ini sudah masuk nih. Wa hum, dan mereka yastarikhuna, istirah itu berserak, berteriak sekeras-keras, sekuat-kuat, sehabis-habis suara, entah berapa oktav habis suaranya. Berteriak apa? Berteriak fiha, padanya dalam neraka jahanam. Karena ayat atas kan tentang jahanam. Ayat ke-36, walladzina kafaru lahum naru jahannam, kan neraka jahanam juga. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya jahanam. Apa yang mereka teriakkan? Meminta-minta, membana-bana, memohon-mohon. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal shalihan. Ini minta dikeluarkan. Tapi maksud bukan minta dikeluarkan untuk bisa kembali ke dunia. Bukan andai lagi. Kalau tadi ya laitana nurat. Andai kan sekira, bukan berandai lagi, tapi betul-betul
meminta dengan selantang-lantang, sekeras-keras suara memohon-mohon. Akhrijna, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari jahannam, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, na'mal salihah, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh. Ini namanya jawab talab. Ini na'mal itu, jazam itu jawab talab, jawab talab. Talabnya apa? Akhrijna. Ini siapa yang bernahwu saraf, kita jelaskan sedikit menjawab talab, kenapa dia mati, ya, jawab talab. Yang talabnya mar, wahai Rabb kami, mohon kami dipulaukan. Kalau sudah dipulaukan bagaimana? Kami akan melakukan ini. Ini jawabannya. Kalau kami dipulaukan dari neraka ini kembali ke dunia, ini kami akan na'mal, kami akan melakukan, memperbuat, mengerjakan amal soleh, amal yang baik-baik. Gairal ladzi kunna na'mal, gaira berlainan, selain alladzi kunna na'mal, selain apa yang telah kami kerjakan. Berarti yang dikerjakan itu tidak masalah, tidak masalah. Itulah ada tafsir ringkas, nggak masalah. Supaya bisa kami bermasalah, kan amal saleh inilah yang dulu menjadi nomor 17. Amal saleh ini jangankan nanti di neraka, di akhirat, sedangkan ketika datang malaikat, hadir malaikat untuk mengambil nyawa, sudah diminta. Dalam surah Al-Munafiqun kan itu. Ila ajalin qarib, tunda agak sedikit ajal ini untuk bisa bersedekah, bisa beramal saleh. Itu yang bilang bukan orang kafir, orang mukmin. Dalam surah Al-Munafiqun itu yang mengatakan itu orang mukmin. Orang mukmin saja menyesal. Kan di atas mukmin itu ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dia bawahnya ya. Anfiqu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib na'mal fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau orang mukmin saja, orang beriman saja, barangkali orang beriman ini terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang tidak sifat amal saleh, termasuk bersedekah agak ciki atau bagaimana. Ketika datang malaikat maut menjumpainya, saya lihat dalam beberapa kitab begini, orang yang akan mati itu dia menampak malaikat, ya kan? Dia menampak malaikat. Kita yang belum akan mati tidak nampak. Kalau kita yang menampak, kita yang mati. Beda. Walakin la tubsirun, kamu tidak melihatnya. Yang bisa melihat orang yang akan mati, karena dia akan mati. Nah, ketika mereka melihat kehadiran malaikat-malaikat, ada malaikat-malaikat itu yang mereka bergembira, ada yang kabar takut, kemudian sudah datang pula malakul maut misalnya, ketika itu dia baru meminta, aku akan bersedekah. Bersedekah kan masalah ya? Kan masalah. Aku akan bersedekah. Rupanya yang diunggu-unggu, yang dikumpul-kumpulnya, yang dicari-carinya, disimpan-simpannya, bukan itu kiranya bukan punyanya. Tidak punyanya kiranya, punya orang belakang. Nah, kan? Kita ini termasuk saya kan banyak mengumpulkan untuk orang belakang.
malah mengaku. Rupanya yang punya kita bukan yang kita simpan, bukan yang kita kacaukan, kita tabung. Yang punya kita rupanya apa yang telah diberi, apa yang telah dilimpahkan sedangkan Allah. Kalau ini penyesalan orang yang beriman, lah nanti bagaimana penyesalan orang yang tidak beriman? Seakan mati. Saat setelah roh dicabut pun orang masih ingin meminta untuk bisa dikembalikan. Qala rabbirji'uni, wahai Allah, mohonlah perintahkan kepada malaikat-malaikatmu itu untuk mengembalikan rohku. Irji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak, supaya aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kapan ini? Ketika roh sudah keluar. Kalau soal munafikun, ketika roh belum keluar. Ini di neraka, minta keluar dari neraka. Teriak-teriak nih. Gairah ladzi kunna amal. Kami akan melakukan amal saleh yang dulu tidak kami kerjakan. Sebab kami dulu mengerjakan bukan amal saleh kiranya. Nah, ringkas saja karena orang bel sudah berbunyi, bel ulang nih. Awalam nu'ammirkum, lanjutan Fatih. Awalam nu'ammirkum. Bukankah nu'ammir, kami telah memanjangkan umurmu. Nu'ammir, memanjangkan umurmu. Dalam beberapa tafsiran kita lihat memanjangkan umur sudah mengasih kamu umur panjang. Kalau umat Muhammad sudah lebih 60 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sudah lebih 40 tahun. Sudah kami beri kamu kesempatan hidup sekian, lebih 40 atau lebih 60. Kan sudah kami beri kamu kesempatan sampai mencapai usia 60. Karena rata-rata usia umat Nabi Muhammad kan 60 dulu. Baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia Nabi Muhammad itu akan ajarannya antara 60-70. Pak Syekh sudah 55 atau 61? 76. Ini sudah mu'ammir itu. Mu'ammir. Hah? Dulu. Iya. Mau petang baru. Mau petang enak. Kami panjangkan umurmu. Yang kami panjangkan umur itu selama itu mayatadzakkaru fihi man tadzakkar. Untuk dapat berpikir. Di sini berpikir itu mana? Mengambil pelajaran pada umur yang sepanjang itu. Siapa yang ingin mengambil pelajaran atau siapa yang berpikir? Dan telah datang pula kepada kamu nazir. Waja'akumun nazir. Telah datang kepada kamu dulu nazir di tasmiyah. Nazir itu luar. Kalau Bukhari menyebutkan ini nazir ini yang berkilau-kilaunya. Saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam ini. Kalau Pak Imam sudah masuk dunia putih. Saya mulai meninggalkan dunia. Ini banyak yang masih berada dalam dunia hitam. Cepatlah kembali. Kata Imam Bukhari, an-nazir itu ubat, syaib. Waja'akumun nazir. Dulu telah datang kepada kamu nazir. Apanya? Uban telah tumbuh di kepala. Itu pemberi peringatan bahwa usia kamu sudah usia diperpanjang. Yang kedua, memahami bukan ubat. Datang kepada kamu Muhammad, pemberi peringatan, basyirau wa nadhir. Dan pewaris Nabi,
Ini label-label lentera model kita. Ini tingkatannya ada ulama garis nabi. Perpanjangan tangan ulama itu dai, mubalik. Perpanjangan tangan dai mubalik ini label-label langkuk dari saya. Ada langkuk, sarbos, herbasa, daun salam, sipade dan kue itu langkuk. Selalu langkuk, pis ketik. Ini kalau penceramah sebas ketik, mau dia apa namanya label langkuk. Mau langkuk ya, mau dia langkuk. Ambil panggil, ambil langkuk. Daun salam, kuning, sarai, sipade, kue, asam kandi. Ada. Pokoknya selesai. Anak. Lain sakar ketik. Lain dapat pun sembahyang. Dapat nanti kosong-kosong sunat bila itu langkuk. Jadi itulah ujung tombak. Ulama, para dai, para mufti, para ustaz. Tujuannya lebih perpanjangan tangan manusia. Itu nazir juga namanya. Atau Al-Quran juga nazir. Atau siapa saja yang mengasih peringatan umum. Dulu telah datang kamu nazir. Kamu ngapa? Kali kan sudah lenggah dulu lagi. Kamu ngapa? Saya mau celengak-celengak saja juga. Maka setelah itu terjadi gelodo kemarin. Sudah. Hancurlah pikiran kamu dulu. Sekarang tak cerita, tidak ada cerita, fazuku, maka rasakanlah. Apa yang kita rasakan? Ya azab. Tidak ada cerita keluar. Dulu sudah dipanjangkan umur, sudah datang pula si nazir dulu. Ada cerita. Famali zalimina min nasir. Habis cerita, tidak ada pembantu penolong bagi orang si zalim itu. Habis kaji kita selesai kaji kita malam hari ini. Satu ayat surah Al-An'am diakhiri dengan alhamdulillah.